ketika orang tua sudah meninggal dunia, tapi anaknya tidak pernah didatengin dalam mimpi. Sementara anaknya ada yang mendoakan, ada anaknya yang saling sering bertengkar. Apakah anaknya durhaka sehingga orang tuanya ada yang datang ke salah satu anaknya dan ada yang tidak datangin dan ada yang tidak didatengin? Anak yang soleh yad'u lahu, anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, ya, bukan mengharap seorang anak didatengin sama orang tuanya. Tapi anak yang soleh dan soleha adalah anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, ya. Kalau ada anak yang dimimpiin didatengin sama orang tuanya, itu satu kebahagiaan. Tapi kan didatenginnya bisa beda. Kalau tahu-tahu didatenginnya ditiban beton gimana? Beda lagi, ya. Atau digecek sama orang tuanya, ha? Nah, yang nggak didatengin tapi selalu ingat dan mendoakan kedua orang tuanya. Nah, jadi bagaimana orang tua kita udah meninggal dunia, kalau beliau tidak mendatangi kita bukan salah satu ketidakberuntungan, bukan, ya. Ane ditinggal wafat ame ane punya umi 2015. Sampai sekarang ane baru ngimpi satu kali. Tapi tatkala ane mimpi, ya Rob, kalau ane nggak bisa mimpi 3 kali berturut-turut dengan orang tua ane yakin semalam yang datang sama ane iblis. Karena kita kalau mimpi seseorang bisa diserupai namanya jin. Tapi kalau kita mimpi Nabi Muhammad, sekali mutlak itu Nabi Muhammad. Nah, ini yang mesti kita paham. Belum tentu kita mimpi orang tua yang datang sama kita orang tua kita, bisa jadi jin. Tapi satu keberuntungan yang ane dapetin, kenikmatan yang ane dapetin, selama ane punya umi meninggal dunia lebih dari 10 tahun, alhamdulillah Allah selalu memberikan ane dan mengingatkan kepada ane untuk tidak pernah putus berziarah ke makam orang tua. Tiba-tiba tuh di hati, ya Allah, iya lupa ya, udah hampir sebulan nggak datang ke kubur umi, nggak datang ke kubur abah. Nah, itu masih satu keberuntungan, ya. Satu keberuntungan kita datengin tuh kubur kita, orang tua kita. Nah, itu namanya waladun saleh, ya, yang nggak melupakan. Dan orang tua nggak melupakan, buktinya apa? Dia ngingetin kita untuk silaturahmi, untuk mendoakan, untuk datang ke kuburnya. Nah, anak yang bertengkar, anak yang bikin pusing orang tua, walaupun udah meninggal dunia orang tua kita, tapi tetap membikin pusing orang tua, membikin sedih orang tua, ya, membikin ngenes daripada kedua orang tua kita, ya, yang mana mereka belum kita ketahui bagaimana keadaan mereka di alam kubur. Dan itu termasuk salah satu anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Mau nyenengin orang tua sesama saudara, jangan bertengkar. Mau membahagiakan kedua orang tua di alam kuburnya, jaga kesabaran kita supaya sesama saudara dan saudari tidak saling berebutan waris. Jangan saling membesarkan daripada kesombongan, ego kita. Jangan, ya akhwat. Nah, itu kita membahagiakan kedua orang tua kita, ya. Itu namanya kita bikin senang orang tua kita. Itu namanya kita membikin adem kubur orang tua kita, ya. Nah, jadi anak yang bertengkar adalah anak yang nyusahin kedua orang tuanya, ya. Itu bukti anak yang gak berbakti walaupun orang tuanya udah meninggal dunia. Karena keinginan orang tua pasti di dalam hidupnya ataupun setelah wafatnya dia menginginkan anak-anaknya selalu akur, kan gitu. Menginginkan anak-anaknya selalu bersama, suka dan duka selalu saling gotong royong, saling bersama dan tidak saling melupakan, ya. Jadi kalau ente mimpi orang tua ente, alhamdulillah itu satu keberkahan buat antum. Tapi jangan main percaya, ya ikhwan. Mau mimpi orang, hati kita mimpi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, oh mimpi Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, mimpi daripada Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai. Belum tentu mereka yang datang. Tapi kalau antum mimpi 3 kali berturut-turut dengan mimpi yang sama, dengan ucapan dalam mimpi yang sama, perkara yang sama, bisa jadi. Tapi kalau kita mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Di dalam mimpi walaupun sedetik kita mimpi itu betul Nabi Muhammad yang hadir kepada kita. Kadang orang zaman sekarang gitu, gue malam mimpi ini, ya belum tentu ya ikhwan. Manusia selain Nabi Muhammad, kita mimpi sahabat masih bisa diserupai sama jin. Sahabat masih bisa diserupai sama jin. Wali-wali Allah masih bisa diserupai. Orang tua kita masih bisa diserupai. Nah, tapi bagaimana setiap kita mimpi, ambil baiknya dari mimpi yang kita dapatkan, buang sesuatu yang buruk.